Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfiana Nurul Nisa, nomor presensi 25 dengan NIM 2501050 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, yang pertama adalah ilmu dan konsep dasar pendidikan sebagai bidang keilmuan. Nah, pendidikan adalah proses secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Sebagai bidang ilmu, pendidikan itu bersifat interdisipliner, memadukan ilmu psikologi, sosiologi, filsafat, dan antropologi. Nah, menurut UNESCO, tujuan pendidikan sendiri adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangsa. PBB melalui UNESCO juga mencanangkan 4 pilar pendidikan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Yang pertama adalah learn to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learn to do, yaitu belajar melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu learn to be, yaitu belajar untuk menjadi sesuatu. Dan yang keempat adalah learn to live together, yaitu belajar untuk hidup bersama. Nah, selanjutnya adalah filsafat manusia dan filsafat pendidikan. Filsafat manusia membahas hakikat manusia sebagai makhluk yang dapat berpikir, berakal budi, dan bermoral. Manusia memiliki potensi untuk berkembang melalui pendidikan. Filsafat pendidikan sendiri menjadi dasar berpikir dan bertindak dalam proses mendidik, membantu guru memahami mengapa dan untuk apa pendidikan itu dilakukan. Yang ketiga yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan meliputi yang pertama ada landasan filosofis, yaitu pandangan tentang hakikat manusia dan tujuan hidup. Yang kedua yaitu landasan psikologi, yaitu pemahaman tentang perkembangan peserta didik. Yang ketiga yaitu landasan sosiologi, yaitu hubungan pendidikan dengan masyarakat. Yang keempat yaitu landasan yuridis, yaitu peraturan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang keempat adalah asas nasional dan education for all. Nah, asas pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menuntun arah pendidikan agar membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yaitu beriman, bertakwa, berilmu, dan bertanggung jawab. Sementara Education for All atau pendidikan untuk semua menekankan pemerataan akses, keadilan, dan kesempatan belajar tanpa diskriminasi, yaitu tanpa memandang suku, agama, dan budaya. Nah, guru berperan penting dalam mewujudkan keadilan pendidikan ini agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya ada etika dan profesionalisme dalam pendidikan. Nah, guru itu seharusnya harus profesional dan harus memiliki 4 kompetensi utama. Yang pertama pedagogik, yaitu menguasai teori dalam praktik mengajar. Yang kedua harus profesional, yaitu menguasai materi bidang ajar. Yang ketiga kepribadian, yaitu harus menjadi teladan bagi peserta didik. Dan yang keempat yaitu harus berjiwa sosial, yaitu dapat berkomunikasi dengan baik dengan siswa maupun dengan masyarakat sekitar. Nah, etika guru itu berarti perilaku yang sesuai dengan norma, menjunjung martabat profesi, serta menjaga hubungan baik dengan peserta didik. Nah, selanjutnya dimensi-dimensi kemanusiaan. Manusia memiliki beberapa dimensi, di antaranya ada spiritual. Nah, spiritual itu berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua ada intelektual, yaitu berpikir kritis dan kreatif. Dan selanjutnya ada emosional, yaitu mampu dalam mengelola perasaan. Dan ada sosial, yaitu mampu hidup bersama dan menghargai perbedaan antara diri sendiri dengan orang lain. Dan yang terakhir ada moral, yaitu bertindak berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan seluruh dimensi ini agar manusia dapat tumbuh secara utuh. Nah, mengapa sih ada orang baik dan jahat, dan bagaimana guru membentuk manusia atau murid agar menjadi orang yang baik? Nah, perbedaan perilaku baik dan jahat itu pasti ada ya, dan itu muncul karena pengaruh lingkungan, keluarga, pendidikan moral, dan mungkin pembentukan karakternya.
Nah, manusia itu pada dasarnya memiliki potensi yang baik, tetapi bisa menyimpang jika manusia itu tidak mendapat bimbingan. Nah, sebagai calon guru, menurut saya ada langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu saya bisa menjadi teladan moral dalam tutur kata dan tindakan. Yang kedua itu saya bisa mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran kepada eh, siswa didik saya. Yang ketiga, saya bisa membangun lingkungan sekolah yang positif dan saling menghargai dan memberikan penguatan atau reward untuk perilaku baik dan bimbingan untuk perilaku buruk. Dan yang terakhir menurut saya bisa mengajarkan empati tentang tanggung jawab dan disiplin sejak dini. Nah, tanggapan saya tentang kasus di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten. Nah, kasus ini tuh menurut saya menunjukkan dilema antara penegakan disiplin dan perlindungan hak siswa. Kepala sekolah itu, bermaksud untuk mendisiplinkan siswa, namun menurut saya tindakannya itu kurang tepat. Tindakan dengan menampar itu kan tindakan fisik, menurut saya itu kurang tepat dan tidak dibenarkan secara hukum dan etika pendidikan. Namun siswa yang melakukan pelanggaran dengan merokok juga, menurut saya kurang tepat dan tentu saja salah. Nah, siswa tersebut juga perlu mendapat pembinaan bukan hanya mendapat perlindungan. Nah, tanggapan saya, kepala sekolah itu seharusnya menggunakan pendekatan edukatif dan dialogis, bukan kekerasan dengan menampar siswa. Nah, pemerintah juga sebaiknya tidak langsung menghukum, tetapi melakukan klarifikasi dan mediasi antara kepala sekolah dan siswa yang terlibat. Nah, guru dan siswa tersebut perlu membangun budaya saling menghormati, bukan saling melawan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa disiplin harus ditegakkan tanpa kekerasan dan kasih sayang tetap menjadi dasar pendidikan. Nah, demikian pemahaman saya tentang pengantar ilmu pendidikan. Semoga sebagai calon guru, saya dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalisme dalam mendidik generasi penerus bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.